Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. Kita jumpa lagi dengan channel kita English Corner, bahasa Inggris kita. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang passive voice, yaitu di KD 3.8. Dalam pembelajaran ini kita perhatikan dulu, ketika kita akan mendeskripsikan suatu benda, biasanya kita juga akan menggunakan kalimat pasif. Dalam bahasa Inggris disebut passive voice. Kalimat pasif itu dibentuk dari kalimat aktif. Sebelum kita membahasnya nanti, coba Anda baca dulu bacaan ini yang kebanyakan dibentuk dari kalimat pasif. Bahasa Inggrisnya disebut passive voice. Perhatikan kata-kata yang dicetak tebal dalam teks ini. Itu menunjukkan kalimat pasif yang artinya itu di. Jadi subjeknya dikenai pekerjaan. Sate or sate is made of chicken. Made of chicken. Is made dibentuk dari to be kemudian verb ketiga. Kalau dijadikan pola kalimat maka subjek to be kemudian verb ketiga. Sate is made of chicken. Berikutnya yang ada sate ayam is made of chicken. Sate kambing is made of lamb. Kalau sate ayam is made of chicken, bentuk dari kata subjeknya sate ayam, kemudian to be dan made itu dari verb pertamanya make menjadi made. Make, made, made. Bentuk kedua made, bentuk ketiga made. Kalau of itu satu material, kalau from tapi tidak kita bahas di sini ya. Cukup diketahui saja bentuk pasifnya. Kemudian ada small pieces of meat are marinated in spicy soy. Are marinated, to be-nya are. Kenapa? Karena small pieces itu plural jamak, maka to be-nya memakai to be are marinated. Berikutnya, some pieces of well marinated meat are skewered. Nah, kata skewered di sini juga pasif. Sate is grilled over very hot charcoal. Grilled. Ini juga dari to be is. Pertamanya grill, keduanya grilled, grilled. Kemudian ada lagi it is filled. It is filled with chicken. Dari bentuk pertama fill dirubah menjadi verb ketiga it is filled. Diisi it is filled with chicken of beef. Each piece is wrapped. Wrap artinya dibungkus. Bentuk pertama wrap, bentuk keduanya wrapped. Wrapped. Kemudian the wrapping is cured on both ends. Skewered di sini dari bentuk pertama skew, kemudian ketiganya skewered. Kemudian banana leaf is steamed or cooked over a very hot barbecue. Steam and cook, ini bentuk ketiga juga. Is well cooked before. Is well and wrap. Nah, perhatikan semua kata yang dicetak tebal di sini itu menunjukkan kalimat pasif yang artinya di dari subjek yang dikenai pekerjaan. Kalau Anda perhatikan di sini, lihat di halaman ini 148. 8 facts about sate. Ada 8 fakta tentang sate yang dikatakan Udin dalam teks tadi. Sate is made of chicken, beef or lamb. Yang kedua, sate ayam is made of chicken. Sate kambing is made of lamb, etc. dan seterusnya. Coba cari fakta-fakta di situ dengan menggunakan kalimat pasif. Kalau kita lihat pola kalimatnya,
kita bahas biar lebih paham. Misalkan kalau kita ingin membuat kalimat simple past, maka kita bisa merumuskannya seperti ini. Subjek, to be, kemudian verb ketiga. Karena present tense itu to be-nya is, am, are, maka kita memakai to be itu. He is beaten by all his competitors. Dia dikalahkan oleh semua kompetitornya. Beat, bentuk pertama, ketiganya menjadi beaten. Heart disease is considered the leading cause of death in the United States. Heart disease is considered. Bentuk pertanyaan consider. I'm thrown to the pool last night. I'm thrown dari kata throw, bentuk pertama. Ketiganya thrown, bentuk keduanya thrown. Kemudian simple past memiliki rumus subjek, karena to be-nya past itu was sama were, maka kita menggunakan to be was sama were. She was already gone, ini bentuk past lampau, kita menggunakan was sama were. Kalau tadi is, am, are, dia telah pergi. We were confused by the unclear regulation, kita bingung, ini bentuk that was announced, yang diumumkan non kampus, dari kata announce. Kalau future berarti menggunakan will be, will ditambah be, karena to be nya adalah be. Semua future to be nya be, hanya satu to be ya. Simple past future ini sebetulnya kalau dalam bentuk waktu ini masuk dalam conditional if ya. Simple past future itu I would be. Kalau present continuous to be kemudian ditambahkan being. Nah, ini pola-pola kalimatnya. Jadi intinya dikasih to be, kemudian verbnya dirubah menjadi verb ketiga. Semua juga gitu. Kalau perfect continuous tetap FS-nya diikutkan, to be-nya been. Kalau past perfect ya gitu, had been, had-nya tetap, kemudian ditambahkan been, verbnya ketiga semua. Future perfect begitu dan seterusnya. Nah ini kalau kita singkat seperti ini, nanti akan saya kirim. Nah ini ringkasannya. Kemudian kita contohkan misalkan bagaimana cara membuat kalimat pasif diambil dari kalimat aktifnya. Contoh present simple, she delivers the letters. Kalau dirubah menjadi passive voice, the letters are delivered. Surat dikirimkan. Ini delivers itu kan present tense. Kalau dirubah menjadi passive voice nya, maka to be-nya itu menggunakan are. Kemudian past simple, she deliver the letters. Dia mengirimkan surat. Delivered itu past, bentuk kedua. Kalau dirubah menjadi the letters were delivered, to be-nya menggunakan past were karena the letters-nya jamak. Kemudian kalau future, she will deliver the letters will be delivered. Surat akan dikirimkan. Nah, menggunakan will be, tambahannya be, will-nya tetap ikut. Present continuous, she is delivering. Dari kalimat utamanya seperti ini, kalimat aktifnya kalau dirubah menjadi passive voice menjadi letters are being delivered. Kita cukup menambahkan being, karena objeknya tadi the letters, kalimat passive voice nya objeknya dirubah menjadi subjek, the letters are being delivered. Kalau past continuous, she was delivering, perhatikan perubahannya, the letters were being delivered. Nah, letters going to, kalau bentuk going to adalah bentuk future yang untuk menunjukkan prior plan, sesuatu yang sudah direncanakan itu menggunakan going to. She is going to deliver. Kalau kita pasifkan, maka cukup menambahkan be saja, the letters are going to be delivered.
Present perfect, she has delivered the letters. Perhatikan perubahannya. The letters have been delivered. Past perfect, she had delivered the letters. Pasifnya, the letters had been delivered. Surat telah dikirimkan. Infinitive, ini ada bentuk to ya. She has to deliver the letters. Nah, kita tambahkan be setelah to. The letters have to be delivered. The letters have to be delivered. Kenapa kok menjadi have? Karena the letters itu plural. Have itu kalau plural menggunakan have, tapi kalau singular tunggal itu menggunakan has. Nah, ini she has, tapi kalau the letters menjadi have. Models, model itu must, can, might, itu bentuk model. Model cukup menambahkan be saja. She must deliver the letters. The letter must be delivered. Itu bukan be, harus dikirimkan. Can ya sama. She can deliver the letters. The letters can be delivered, dan seterusnya ya. Bagaimana? Tidak sulit kan? Anda lihat kembali, nanti akan saya kirimkan ringkasan-ringkasan ini untuk mempermudah Anda memahami passive voice. Sekarang Anda perhatikan kembali, kita balik ke materi kita. Ini ada bacaan lagi, coba dibaca ulang. Kemudian untuk latihannya supaya kita bisa memahaminya, dikerjakan halaman 133. Ini latihan menggunakan kalimat pasif. Lengkapi dengan menggunakan kata-kata yang tepat dengan menggunakan kalimat pasif, yaitu tambahkan to be. Verbnya kan tidak ada itu, jadi verbnya ditambah sendiri dengan mencari informasi yang ada di dialog di atasnya, itu ada di situ. Nah, kemudian lengkapilah di sini. Oke, untuk hari ini cukup itu saja. Halaman 153 dikerjakan untuk latihannya. Kemudian supaya kita juga menambah perbendaharaan kata kita, salinlah tabel ini dengan verbnya dalam bentuk 3 bentuk ya di buku Anda. Kemudian Anda hafalkan kalau bisa perubahannya di situ. Bentuk to-nya, to berarti bentuk pertama ya, to make, to marinate, present, kemudian past, made, dan for the passive voice-nya itu made gitu ya. Cari kata-kata yang ada di situ, kemudian masukkan ke dalam tabel ini. Oke, yang perlu Anda kerjakan hari ini adalah lengkapi kalimat di halaman 153 ini dengan bentuk passive voice. Cari kata kerjanya di dialog ya. Kemudian yang berikutnya di halaman 154 dan 155, cari kata kerja di situ, bacaan dan di dialog tadi, kemudian lengkapi menjadi 4 bentuk di sini. Ada contohnya itu nomor 1 sampai nomor 5. Oke, cukup penjelasan saya tentang passive voice. Kemudian kita latih bersama. Setelah itu tulis di bukumu dan kirimkan ke Google Classroom ya. Thank you. Kita ketemu lagi next week in the same channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.